Oke, menjujur man banta kerina jemaat Tuhan, ija papekam ringan ibas paksa sienda. Jumpa kita ibas persikapan bahan sermon guna perpulungan jabu-jabu ibas sepanjang minggu enda kari. Ope dengan si benakan terdaukan mari ras kitar tutur ita. Bapa kami sini surga pido kami kesandu sibadia, berikan pemahaman simbaru man kami, menyingkapkan kebenaran firman duman kami, adu bage reulina retasakna persikapan kami ibas mengelai perpulungan du. Ibas Yesus, amin. Teman-teman serayan kerinana, teman-teman kekelengan Tuhan, mari si buka pustakanta si ibuat ibas ulangan 32 ayat 11 se-14 bagian danina, yogikan kami man banta kerina. Bagi Raja Wali ngajari anak-anak kabang, natang-natang anak nae ibabo kabang si ikir bangken. Bagi Tuhan jaga Israel gelah olah guling. Si sadakap Tuhan mabai bangsana, lah ia perlu penampat di bata si deban. Ibrena bangsana kuasai uruk-uruk si meganjang, mangani buah sinuan-sinuan si iturah ibas mbal-mbal. Idat catengguli ibas batu-batu, batang saitunna turah mahumur ibas tanah si batu-batu. Lembuna ras kambingna melala susuna, lalit si terulin asa biri-birina, kambingna ras lembuna, lalit si terjilen asa gandumna, ras lau anggurna. Terjang baginda pengogen kata Tuhan, tema sisih man banta iba sepanjang minggu indah kekelengan Tuhan emangkap ngajari dengan natang-natang anak. Tentulah indah kekelengan Tuhan berkaitan ras Hari Anak Nasional ibas tanggal 23 Juli endai kari kekelengan Tuhan. Adi ngerana kita karena mendidik anak, topik mendidik anak indah situhuna selalu sangat menarik untuk kita perbincangkan, kita diskusikan. Kita kan ya banci sangat luas, bahkan mungkin abstrak, tidak kadang-kadang percakapan tidak terlalu konkret. Kita kan kai mendidik indah banci idekati dari berbagai segi kekelengan Tuhan, bagi dari sisi budaya, akademik, emosional, rasi debanda. Jenari ada si perhatikan kape kubas sisi debanda kekelengan Tuhan, mendidik anak indah setidaknya ia selalu berhubungan ras zaman si sangana terjadi, zaman yang sedang mengintarinya. Setiap zaman kepikan kekelengan Tuhan memiliki ciri dan persoalannya masing-masing, tantangannya masing-masing. Untuk itu persoalan yang dihadapi setiap zaman pasti berbeda. Tentunya kekelengan Tuhan berbeda nge zaman dunai, ras zaman anak tagenduari, alat main, cara andu belajar, cara andu berelasi, cara menghadapi masalah rasi di mana. Ada pentingnya kekelengan Tuhan untuk kita aware, untuk kita mengingat, untuk kita waspada, jangan membawa apa yang kira-kira kekelengan Tuhan kita terima pada zaman tambah rendah, kasih paksakan terjadi pada zaman anak ta genduari indah. Ada genduari gelarna emang kan teori generasi kekelengan Tuhan. Orang tua anta si terkenal mungkin generasi baby boomers, si mungkin sekitar tahun 50-an sampai 60-an, mungkin 70-an ia lahir, tentu berbeda. Adabna, budayana, termasuk juga pola didik yang ia terima. Ada ekai paksakan untuk generasi zaman sekarang, tentunya Anda perlu pertimbangkan kekelengan Tuhan. Bagi KP, untuk generasi selanjutnya si terkenal mungkin generasi X, generasi Y, atau generasi Z kekelengan Tuhan. Sangat berbeda ras generasi si genduari Anda, si terkenal dengan istilah native digital. Dia sangat dekat dengan digital, dengan alat elektronik, internet, rasa si di mana kekelengan Tuhan. Enggo hari-harina. Ketika ia berdekatan dengan alat elektronik, internet, handphone, dan sebagainya kekelengan Tuhan, si katakan mungkin ia egois, asosial, dan sebagainya, perlu kita tunggu dulu untuk mengatakan hal demikian kekelengan Tuhan. Karena apa? Dia sudah lahir pada zaman itu. Tentunya kita ngenda perlu belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi pada zaman Enda. Gelah kai si itu. Bagaimana cara berkomunikasi, bersahabat, berelasi, ras anak-anak yang lahir pada zaman Enda. Nah, adalah kekelengan Tuhan tentu nakari enda ngasi banci gelari maka gap generasi lana banci terpersada kita ras generasi si genduari indah. Mesra siaka bergabung ras. Bahkan ia mungkin sudah tanpa dia sadari sudah memisahkan diri ras kita yang mungkin berbeda generasi ras ia. Nah, kekelengan Tuhan, para peneliti pendidikan menegaskan ternyata kekelengan Tuhan negara-negara berkembang, beberapa negara di Asia mengatakan maka orang tua sulit dalam mendasarkan, dalam meletakkan didikan mereka kepada anak-anak pada konteks perkembangan zaman silit, khususnya pada masa-masa COVID-19 siwa inanda. Akibatnya kekelengan Tuhan, gap generasi
yang paling kental kepikan ternyata bisa kita temukan di daerah-daerah berkembang Inadai. Apalagi ketika dispesifikkan kekelengan Tuhan, maka semakin kita lihat ada gap generasi di daerah pedesaan semiko tadi. Untuk rekan-rekan kita yang mungkin tinggal berdomisili di daerah perkotaan, dia mungkin tidak, meskipun terasa, namun hal ini tidak terlalu terasa. Karena orang tua yang ada di daerah perkotaan biasanya mungkin lebih cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 siwa Indah. Misalnya pola perubahan belajar anak. Ya selama Indah tetap muka kedua hari daring. Maka tanpa kita sadari dia lebih banyak berinteraksi handphone karena memang di situ semua ada. Dia belajar RAE, mendapatkan bahan, mengirim tugas, berinteraksi teman-teman dan guru juga di situ. Maka ketika dia menghabiskan banyak waktu di situ, kita juga sekarang ini udah mulai terganggu. Tanpa kita sedang belajar apa yang sebenarnya terjadi di dalam handphone itu. Apa yang sebenarnya yang mereka lakukan di sana. Alih-alih kita mengatakan mereka asosial, alih-alih kita mengatakan bahwa mereka ini tidak belajar, tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun lagi. Kekelengan Tuhan tampaknya yang bijak adalah kita perlu belajar memahami mereka pada generasi Enda. Ulah kersi paksakan lalap seriras kita zaman kita silanandai nai elektronik. Naik terjang radio, televisi ngenca. Genduari Enda, semuanya ada dalam genggaman tangan mereka. Nah, masuk kita kubas teksta kekelengan Tuhan. Musa ibas ulangan 32, Situhuna sedang mengulang kembali cerita perjalanan bangsa Israel mulai dari darat di Mesir. Enda banci katakan maka pedah-pedah terakhir Musa. Engkai erkite-kiteken kentisik nari mereka dia akan berpisah dengan umat yang sangat besar Enadai. Kentisik nari Musa akan harus dengan berbesar hati dia hanya bisa menatap bangsa Enda melanjutkan perjalanan bersama dengan Joshua, sementara dia akan mati di Gunung Nebo. Pedah terakhir Enda, pesan-pesan terakhir Enda Situhuna mekap kecintaan Musa atas umat yang besar Enda. Ia ingin menegaskan sekali nariman bangsa Enda bahwa di batang Situhuna yang menolong memimpin bangsa Enda dalam perjalanan panjang Enda. Ada si perhatikan teks Enda kekelengan Tuhan, maka Situhuna Musa juga sempat mengungkit kesalahan-kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh mereka di tengah-tengah perjalanan. Bagaimana mereka membuat patung untuk mereka puja dan sembah ketika Musa agak sedikit telat turun ke bawah di Gunung Sinai. Bagaimana mereka bersungut-sungut apa yang terjadi di di Masa dan di Meriba. Bagaimana peristiwa burung puyuh dan selanjutnya kekelengan Tuhan. Engkau maka Enda ingatkan untuk menegaskan kembali bahwa Tuhan mencintai mereka. Meskipun mereka berulang-ulang kali jatuh ibas pelanggaran. Nah, kekelengan Tuhan teks tanda yang ngerana bahwa bagi Raja Wali ngajari anak nakabang. Natang-natang anak nae babo kabang nasi ikir bangken. Bagi Tuhan jaga Israel gelah ulah guling nina. Analogi Enda dipakai Musa dalam menegaskan kembali tuntunan tangan Tuhan dai. Ugakin Situhuna seekor Raja Wali dalam membuat anaknya akan menjadi burung yang tangguh dalam lintasan badai sinan habitatnya di atas uruk-uruk, bagaimana cara terbang, bagaimana memiliki sayap yang begitu kuat, bagaimana berhadapan dengan hujan dan badai. Kekelengan Tuhan ini dipersiapkan oleh sang induk. Nah, mereka ngasih lakukan Tuhan ketika dalam perjalanan panjang ini, bahkan mungkin nanti sampai kepada tanah Kanaan. Kesulitan-kesulitan Indah kekelengan Tuhan sudah dipersiapkan sejak awal dalam seluruh perjalanan Indah. Perjalanan Indah Situhuna adalah bagian dari tuntunan tangan Tuhan. Tidak hanya berisi sukacita saja, namun jatuh bangun umat Epetrida IJ. Dan bagaimana Allah merangkul mereka tetap meskipun sudah jatuh berulang-ulang kali. Lagi bagi kangen Situhuna kita sebagai orang tua kekelengan Tuhan. Ya ibas jatuh bangun anak kita bisa tetap mendampingi mereka. Alih-alih kita menyalahkan mereka, hanya menuntut dan menghakimi mereka, kita merangkul mereka dan kembali menuntun mereka kepada jalan yang benar. Kita selalu memastikan bahwa hukum-hukum Allah ada bersama-sama dengan mereka. Jadi cerita panjang Enadai, perjalanan panjang mulai dari Mesir hingga ibas perjalanan Enadai harus KPI turunkan kala Enadai generasi ku generasi. Tujuan Situhuna kai. Kalau Enda selalu mengingat, Tuhanlah yang menuntun mereka sampai nanti pada tanah perjanjian.
Kekelengan Tuhan refleksi naman banta, ngeluh indah, situ huna ibarat perjalanan panjang dari Mesir ku Kanaan. Imajinasi inta, bayangan ta anak-anak ta kerinana, banci taruhkan kubas kesuksesan kepada kehidupan yang lebih baik pada saat ngopi kita bagi metua si idah min ia berhasil, si idah min ia metak mahuli, ngemin ateta, ini bagi kekelengan Tuhan. Tapi mela bositeh, ada sinen bagi cerita Musa yang dandai. Kita tidak tahu masalah umur dan misteri hidup yang lain. Lah yang kai kira kai si jadi. Namun ada hal yang adalah sangat bijak. Jikalau kita memastikan generasi kita melekat kuat pada jalan-jalannya Tuhan. Entah lagi bagi gedang umur ta. Entah lagi bagi ngasup kita naruhkan ia. Kubas tanah Kanaan, kubas kesuksesan, kubas wisuda dan sebagainya. Namun kita sudah memastikan bahwa firman Tuhan mendampingi mereka kemanapun mereka pergi. Mereka mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Inilah pentingnya kekelengan Tuhan. Kita memahami mereka dengan tepat sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tahap-tahap level perkembangan mereka masing-masing. Perubahan zaman dan tantangannya tidak akan menjadi masalah yang terlalu berarti sebenarnya kekelengan Tuhan. Kita mempersiapkan mereka dengan baik dalam jalan-jalan yang harus mereka lalui di dalam terang takut akan Tuhan. Bagi kai singgu katakan musandai, bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan mereka menuju ke tanah Kanaan. Musa mempersiapkan mereka. Anam dia lanai dampingi Musa sekarikal indah ku Kanaan. Kita bagi kekelengan Tuhan. Kita tidak tahu masalah umur dan sebagainya. Tapi ada hal yang harus kita pastikan adalah anak-anak kita melekat pada hukum-hukumnya Tuhan. Amin. Ras kita toto. Bapa sini surga bujur kerakatan dusia dokon kami. Sampati kami guna banci mendampingi ngajari anak-anak kami suweras tahap-tahap perkembangan umur mereka bahkan zaman yang sedang mengintarinya. Ajari kami Tuhan. Ajari kami pengguna terus orlajar. Sebab Tuhan tuhu-tuhu engen cadalan kami. Guna banci mendampingi menolong anak-anak kami ibas kerina tantangan zaman indah. Indah tutup kami Tuhan, ibas Yesus. Amin.